Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai animenya dari Solo Leveling. Dan kali ini tuh sendiri masih mengenai episode ke-8 pada musim keduanya. Spoiler ya tentu aja. Video kali ini tuh sendiri bakalan jadi video spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba lanjutkan. Nah, jadi karena episode ke-8-nya nanti Sung Jinwoo bakalan berhadapan langsung dengan King Baran. Jadi aku pengen bahas mengenai final boss lantai ke-100 dari kastil Raja Iblis ini. Siapa lagi kalau bukan Monarch of White Flame, aka King Baran. Dimana kalau kita melihat sisi dari masa lalunya dulu nih, Baran adalah salah satu dari bagian di kubu kegelapan yang terus berperang dengan pihak cahaya ataupun pihak rulers. Dimana dalam hal ini adalah makhluk yang diciptakan oleh Absolute Being. Dimana setelah insiden kematian Absolute Being oleh para bawahannya sendiri yang sudah mulai lelah ya untuk terus-terusan bertarung di perang tanpa akhir, Baran bergabung ke dalam kubu kegelapan bersama dengan Ashborn dan juga Rakan. Namun ya, setelah pertarungan yang cukup lama, Baran dan Rakan mencoba untuk mengkhianati Ashborn dalam satu pertarungan, dimana bersama dengan Rakan, Monarch of Feng, Baran mencoba untuk menghabisi Ashborn yang saat itu terlihat sudah melampaui kekuatan kegelapan itu sendiri. Namun ya, kedua monark ini yaitu Rakan dan Baran sama-sama gagal dalam menghabisi Ashborn. Bahkan lebih tragisnya lagi, Baran ditinggalkan oleh Rakan saat berhadapan dengan Ashborn di masa lalu, yang membuat Baran akhirnya harus menebus pengkhianatan dirinya dengan nyawanya sendiri. Dan pada akhirnya diketahui kalau pengkhianatan Rakan dan juga Baran terhadap Ashborn adalah ulah dari Antares yang merasa kalau Ashborn sudah terlalu kuat untuk menjadi salah satu makhluk ciptaan dari Absolute Being. Nah, Antares ini adalah salah satu monark terkuat yang ada di dunianya Solo Leveling, yang juga dikenal sebagai Monarch of Destruction, atau nama lainnya itu adalah King of the Dragon, yang kedepannya juga akan jadi musuh terkuat untuk Sung Jinwoo di cerita utamanya sebelum melebar ke edisi Ragnarok. Dimana diketahui kalau Antares adalah salah satu dari makhluk yang mungkin bisa mengalahkan Ashborn sebelum Ashborn menyerahkan semua kekuatannya kepada Sung Jinwoo sebagai penerus Shadow Monarch pada timeline utama. Nah, lompat ke masa 10 tahun sebelum Sung Jinwoo memasuki kastil Raja Iblis pada perhitungan waktu di dunia manusia ya, dimana waktu itu juga merupakan waktu dimana Gate pertama kali muncul di muka bumi, yang menyebabkan begitu banyak manusia biasa yang berhasil memiliki mana dan dikenal sebagai Hunter, orang-orang yang mengalami kebangkitan dan berburu para monster di dalam Gate yang muncul. Nah, sebenarnya kejadian tersebut bukanlah hal yang terjadi secara alami, melainkan salah satu bentuk invasi dari para pihak musuh Ashborn yang ingin menyerang dunia manusia. Nah, melihat hal tersebut, Ashborn mencoba untuk mencari wadah tubuh manusia untuk dirinya sendiri. Namun pencariannya terus-terusan menemukan titik buntu, sampai pada akhirnya arsitek datang dan menawarkan sebuah perjanjian untuk mencari tubuh baru untuk si Ashborn, di mana arsitek mulai membangun sebuah sistem untuk mencari wadah baru bagi Ashborn dengan sangat cepat, di mana arsitek mencoba untuk membangkitkan kembali Shadow Monarch dari dalam diri tubuh manusia di dunia yang baru. Namun setelah mencoba begitu banyak hal, ia mendapati fakta kalau tubuh manusia itu sangatlah lemah untuk menampung kekuatan besar miliknya si Ashborn. Sampai pada akhirnya ia berhasil menemukan satu manusia yang berhasil masuk ke dalam altar pemujaan di dalam ruangan double dungeon, dan itu adalah Sung Jinwoo. Nah, untuk membuat tubuh manusia itu bisa menerima kekuatan Ashborn secara optimal, arsitek membuat sebuah sistem dan meletakkan berbagai macam latihan untuk membuat sang player bisa berkembang lebih jauh, termasuk di mana arsitek juga membuat tiruan dari King of Baran yang ia letakkan pada lantai ke-100 pada kastil Raja Iblis untuk sang player kalahkan nantinya. Nah, untuk Baran sendiri yang ada di kastil Raja Iblis, diketahui kalau King Baran adalah monster humanoid dengan senjata pedang satu tangan yang sangat besar, memiliki aura api putih di atas kepalanya yang terlihat sebagai sebuah rambut, di mana api putih itu juga membuat Baran dijuluki sebagai Monarch of White Flame, di mana Baran digambarkan sebagai penguasa yang memiliki tunggangan yang bukan dari ras iblis itu sendiri, yaitu seekor naga terbang yang dikenal dengan nama Kaiselin.
monster tunggangan yang kekuatannya setara dengan Hunter rang A di tingkat atas, yang membuat Baran bisa dengan mudah mengalahkan musuh-musuhnya hanya dengan terus terbang dan menyerang dari arah langit. Nah, meski mendapatkan gelar Monarch of White Flame, teknik serangan Baran cenderung lebih ke penguasaan elemen petir, di mana Sung Jinwoo sudah pernah merasakan bagaimana dahsyatnya guntur yang dikeluarkan oleh King Baran. Namun bukan hanya itu saja, meskipun tanpa kemampuan Thundernya, Baran juga memiliki kemampuan fisik yang sangat kuat dan terlatih di dalam pertarungan head-to-head combat, di mana hal itu harusnya bisa kita lihat ya pada adaptasi untuk musim kedua, khususnya untuk episode ke-8 dari animenya Solo Leveling itu sendiri, yang akan kembali tayang ya nanti pada tanggal 22 Februari 2025. Nontonnya di mana ya? Tentu aja nontonnya itu di aplikasi Beastation, tempat nonton anime kesukaan kita semua. Di mana kemungkinan besar pertarungan Sung Jinwoo versus King Baran nantinya akan jadi pertarungan yang bisa membuat server Crunchyroll down lagi, seperti penayangan episode ke-6 dari animenya Solo Leveling pada musim keduanya, yang memperlihatkan pertarungan hebat antara Sung Jinwoo melawan Kargalgan dengan begitu banyak improvisasi di dalamnya. Ya, semoga saja bakal lebih epic lagi nih waktu Sung Jinwoo versus King Baran nantinya. Dan ya, akhir kata itu aja lah dulu mengenai pembahasan singkat mengenai King Baran ataupun Monarch of White Flame. Dan jangan sampai kalian kelewatan lah untuk bisa melihat pertarungan hebat tersebut antara Sung Jinwoo versus King Baran, dan mengetahui lebih banyak tentang King Baran atau Monarch of White Flame yang powernya lebih kuat daripada Hunter rang S pada umumnya. Tuh, akhir kata itu aja lah dulu mengenai video singkat kali ini, dan jika ada yang salah aku minta maaf, dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jenny.